selamat pagi. Ini nanti kita akan mempelajari materi baru yaitu teorema Pythagoras. Di SD kita sudah pernah mempelajarinya dan di SMP ini kita akan mengulang kembali. Sebelum kita masuk ke materi teorema Pythagoras, sedikit Ibu akan mengulang tentang kuadrat bilangan dan juga akar kuadrat bilangan. Di sini ada kuadrat bilangan. Contohnya, A kuadrat itu sama dengan kalau dijabarkan jadinya A dikali A. Kemudian contoh lain 7 kuadrat. Jika dijabarkan itu artinya 7 dikali 7. Hasilnya 49. Untuk contoh selanjutnya negatif 3 kita kuadratkan. Jika dijabarkan akan menghasilkan negatif 3 dikali negatif 3. Dan hasilnya adalah 9. Kemudian, contoh terakhir, akar 6 dikuadratkan, hasilnya akar 6 dikali akar 6 sama dengan, kita tulis akar, kemudian di dalam akar tersebut 6 dikali 6, dan dihasilkan akar 36. Sedangkan kita tahu akar 36 itu adalah 6. Nah, untuk kesimpulan yang di contoh terakhir, bisa diambil kesimpulannya adalah jika ada akar dikuadratkan, hasilnya adalah bilangan yang ada di dalam akar tersebut. Misal contoh lain, akar 20 kita kuadratkan, hasilnya adalah bilangan yang ada di dalam akar, yaitu 20. Satu lagi contoh, misal 15, akar 15 ya, kita kuadratkan, hasilnya adalah 15. Jadi, akar suatu bilangan jika dikuadratkan hasilnya bilangan itu sendiri. Seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke akar kuadrat bilangan. Nah, di sini. Contoh pertama adalah akar 225. Kemudian kita jabarkan. Ya, kita jabarkan jadi 225 itu adalah perkalian berulang dari 15 dikali 15. Kemudian kita jabarkan di sini akar 225 kita ubah menjadi 15 kali 15. Nah, hasilnya adalah 15. Untuk akar 8, kita tahu bahwa 8 itu adalah perkalian dari 4 dan 2. Jadi kita harus ambil salah satu angka itu yang bisa diakarkan. Ya. Kalian harus menghafal angka kuadrat ya. Jadi 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat dan seterusnya. Nah, karena kita tahu bahwa akar 4 itu bisa diakarkan, jadi kita ambil akar 8-nya ini kita ubah jadi 4 dikali 2. Kemudian dijabarkan jadi sendiri-sendiri ya, jadi akar 4 dikali akar 2. Untuk akar 4 dan akar 4 ini bisa diakarkan, maka kita tuliskan hasilnya 2. Sedangkan akar 2 tidak bisa diakarkan, kita tetap tulis akar 2. Seperti itu. Untuk contoh selanjutnya ada akar 75. Karena kita juga sudah tahu bahwa 75 itu ini kan bisa dibagi 25 dan 25 itu bisa diakar. Maka angka 75 ini kita ubah menjadi 25 dikali 3. Kemudian 25 diakar, angka 3 juga diakar. Nah, karena akar 25 itu hasilnya 5, maka kita tulis angka 5. Jadi akar 25 kita tulis 5. Kemudian karena akar 3 tidak bisa diakar, maka kita akan tetap tulis akar 3 di sini. Dan kita ketemu hasilnya adalah 5 akar 3. Seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke dalam Pythagoras. Kita tahu bahwa rumus Pythagoras itu bisa berlaku untuk segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya itu besarnya 90 derajat. Seperti gambar yang warna hijau, ini adalah segitiga siku-siku dengan siku-sikunya itu ada di sudut A, 90 derajat.
Kemudian di dalam segitiga siku-siku kita memiliki 3 sisi. Dan di sini Ibu tuliskan ada sisi A, yaitu sisi miring. Kemudian sisi B. Sisi B ini adalah tinggi. Kemudian sisi C. Sisi C ini adalah sisi alas. Nah, untuk rumusnya sebenarnya tidak perlu dihafal tiga-tiganya ini. Kita cukup mengetahui bahwa sisi yang miring ini adalah sisi yang terpanjang. Di sini ada catatan bahwa sisi miring adalah sisi terpanjang. Nah, karena kita tahu bahwa sisi terpanjang, jadi cara menghafalkan rumusnya adalah untuk mencari sisi yang paling panjang atau sisi miring ini, rumusnya adalah nilai A ini adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi, kalau mencari sisi terpanjang ini akan dijumlah ya. Sisi yang ini pendek sama sisi yang pendek ini dijumlahkan. Tapi jangan lupa ada kuadratnya. Ya, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Kemudian kalau kita mencari sisi yang B ini, sisi B ini kan termasuk sisi yang pendek. Maka caranya, rumusnya adalah sisi yang pendek ini cara nyarinya sisi yang panjang ini dikurangi sama sisi yang pendek. Tapi jangan lupa dikuadratkan. Hasilnya B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Kemudian untuk mencari sisi C, ini juga sisi pendek ya, maka caranya juga sama. Sisi yang panjang dikuadratkan dikurangi sisi yang pendek dikuadratkan. Hasilnya ini. Jadi untuk mencari yang sisi terpanjang ini pakainya penjumlahan, dijumlah sendiri ya. Tapi kalau untuk mencari sisi yang pendek, yang B sama yang C, itu operasinya dikurangi. Sisi yang panjang kuadrat dikurangi sisi yang pendek. Seperti ini. Tidak perlu dihafal, cuma dipahami aja bahwa sisi A ini adalah sisi yang terpanjang, sisi miring itu sisi terpanjang. Kemudian kita akan masuk ke contoh soal. Di sini ada segitiga siku-siku, alasnya panjangnya 9 dan sisi miringnya panjangnya 15. Kemudian kita akan mencari panjang sisi AC. Ya, panjang sisi AC di sini. Nah, karena ini apa? Sisi pendek ya. Sisi pendek. Berarti kalau kita tahu bahwa sisi pendek, rumusnya apa? Sisi yang panjang dikuadratkan, dikurangi satunya yang sisi pendeknya, 9 dikuadratkan. Ini rumusnya. Cara nyari AC itu adalah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Nah, karena kita nyari sisi AC dan di sini masih AC kuadrat, kita akan akarkan ya di sini. Kita akan akarkan. Jadi, kita akan mendapatkan sisi AC dengan cara diakar BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Kemudian tinggal masuk ke rumus, BC-nya tadi 15 dikuadratkan, AB-nya tadi 9 dikuadratkan. Kita kuadratkan dulu baru kita kurangi. 15 kuadrat ketemu 225, 9 kuadrat ketemu 81. Kemudian dikurangi hasilnya 144. Jangan lupa diakarkan. Akar dari 144 adalah 12. Dan didapatkan hasil panjang AC adalah 12. Nah, kemudian anak-anak bisa berlatih dengan mengerjakan tugas yang ada. Di sini ada 5 soal. Silahkan anak-anak kerjakan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat chat atau lewat komen di kolom komentar. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.